akan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang mana malam hari ini hamba-Mu dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan, karena hamba-Mu sangat sederhana, hamba-Mu sangat terbatas, namun kami percaya melalui pimpinan-Mu, melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan semua adalah pimpinan hikmat daripada kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya angkat tema, yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana saya mengangkat dari firman Tuhan, Wahyu 1 ayat 9 hingga 11. Demikian bunyinya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin agar setiap kita hidup bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup yang bergantung kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya pribadi Roh Kuduslah yang sanggup mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Dan hanya Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Rasul Petrus misalnya. Rasul Petrus 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? 3,5 tahun Rasul Petrus mengikuti siang malam bersama Yesus, namun Rasul Petrus menyangkal 3 kali. Tetapi setelah hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Rasul Petrus mengalami kuasa Roh Kudus. Rasul Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan bahkan bayangan Rasul Petrus ketika berjalan, bayangannya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Bahkan di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dengan Dia Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus bisa melakukan mujizat. Dia bisa berkeliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus saja diurapi Roh Kudus ketika dia menjadi manusia, nah apalagi kita manusia biasa. Namun Yesus berjanji di dalam Yohanes 14:12 ayat 12, di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara, apa yang dimaksud pekerjaan yang lebih besar? Apa yang dimaksud pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di saat pelayanan itu 3,5 tahun lamanya. Namun kita bisa lebih daripada 3,5 tahun. Jadi yang dimaksud daripada lebih besar itu adalah secara kapasitasnya. Kita bisa berdoa menyembuhkan orang-orang yang sakit lebih daripada yang Tuhan Yesus lakukan apabila Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, terus kenapa diakhiri dengan kata sebab aku pergi kepada Bapa? Sebab kalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak dicurahkan. Tetapi kalau Yesus pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita semua. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita bersyukur dan terima kasih Tuhan itu naik menghadap kepada Bapa sehingga Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita untuk merespon, bagaimana kita memohon agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Tentu kita tidak sembarangan untuk melewati di dalam kehidupan kita. Kita tentu juga bisa mengikuti tauladan Tuhan Yesus, di mana kita tidak ada celah dan cacat di dalam kehidupan kita. Kita harus melewati kehidupan dengan kudus. Kita harus meninggalkan kedagingan-kedagingan kita. Di sini apa perkataan Yesus? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberitakan kabar baik.
perkara-perkara yang ajaib, dahsyat yang luar biasa Tuhan akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu, ini suatu anugerah yang sungguh besar kepada kita. Kita diberikan sesuatu yang sangat berharga. Kita diberikan suatu anugerah yang sungguh-sungguh luar biasa. Apakah kita merespon akan pemberian itu? Apakah kita hanya melewati kehidupan dengan menuruti keinginan-keinginan diri kita saja? Tentu tidak. Kita harus mematikan, melemahkan daging kita, agar kita bisa menjadi alat dan saksinya. Kita belum terlambat, Bapak Ibu. Kita bisa bersama-sama saling menguatkan, kita saling bersama-sama mendoakan agar kita dikuatkan di dalam melewati kehidupan kita dengan meninggalkan keduniawian kita, dagingan kita yang sia-sia. Yang kedua, bahkan Yesus katakan kalau kita diurapi Roh Kudus, kita bukan saja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus yang biasa, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang lebih besar lagi. Amin, Bapak Ibu. Apa maksud melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lebih besar, yaitu melakukan secara kapasitas, karena dalam pelayanan Tuhan Yesus yang singkat 3,5 tahun saja. Saudara, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, siapapun orangnya, maka kuasa Allah akan dinyatakan kepada kita. Siapapun orangnya, tidak pandang siapapun latar belakangnya. Siapa orang yang merespon dan meninggalkan perbuatan daging yang telah diperbaharui, maka akan diberikan kuasa pada Allah. Kita akan penuh dengan kuasa pada saat ini. Apa yang diungkapkan oleh Alkitab tentang seorang murid yang bernama Yohanes. Yohanes ini dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika dia berada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Pulau kecil, Pulau Batu Karang. Ketika Yohanes sedang dalam penderitaan, disiksa dengan kerja rodi, justru di situ Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dia mendapatkan kitab Wahyu, kitab akhir zaman, dan penglihatan yang luar biasa. Nah, paling tidak ada 3 ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang yang hidup di dalam firman Tuhan atau dicatat dalam kitab Wahyu 1 ayat 10 dan 11. Dari sini kita bisa melihat bahwa kitab suci, Alkitab adalah firman yang dikuasai, yang diurapi, yang diilhami oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang mengilhami kitab suci. Memang yang menulis adalah Musa, Daud, Matius, Yakobus, Yohanes, juga Paulus, tapi mereka diilhami oleh Roh Kudus. Dan apa artinya?
Artinya setiap kata dalam Alkitab direstui dan diurapi oleh Roh Kudus, sehingga menjadi petunjuk, mengoreksi kita, mengarahkan kita supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Yang kedua, di dalam Daniel, yang kedua di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi kita, menyatakan dosa-dosa kita, menyatakan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi kalau kita yang masih anak-anak atau bayi rohani, biasanya kalau ditegur malah tersinggung atau ceklek. Seringkali di dalam ibadah para gembala bukan menyinggung, para gembala menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu menegur bagi saudara-saudara kita, termasuk kita. Namun kadang-kadang kita merasa kurang bisa menerima. Itu di antara tanda-tanda bahwa kita adalah masih anak-anak secara rohani. Kita seringkali merasa tersinggung, kita merasa ngambek atau ceklean, bahkan lebih dari itu tidak mau untuk mengikut ibadah lagi, bahkan yang tidak lain juga di dalam sharing firman Grace Ministry yang ada firman menyinggung, kadang-kadang kita yang mengikuti merasa tersinggung. Itu harus kita hilangkan. Semua maksud firman Tuhan adalah semua baik. Namun kita yang kurang bijaksana, kita yang kurang dewasa di dalam kita menerima atas sharing firman Tuhan tersebut. Tuhan itu sudah sempurna dan Tuhan tidak butuh kita. Kitalah yang butuh Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja, bisa memberikan minuman kepada bangsa Israel melalui batu keluar air. Tuhan bisa ngingetin Bileam pakai keledai. Tuhan bisa memberi makan Elia pakai burung gagak. Dia maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Saudara, adapun di dalam Alkitab, seolah-olah Tuhan ingin kita menjadi mitra kerjanya. Bukan karena Tuhan butuh kita, tetapi kitalah yang butuh Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan, kita menjadi relasi dengan Tuhan, dan relasi itulah yang menghidupkan kita dan saudara. Saya mau katakan tanpa Tuhan, kita pasti binasa. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan suka dengar firman Tuhan yang meninabubukkan, karena firman Tuhan yang sejati memenuhi 4 unsur, yaitu dia harus mengajar, dia harus menyatakan kesalahan, dia harus memperbaiki kelakuan, dan dia harus mendidik orang dalam kebenaran. Nah, orang yang sering merenungkan firman Tuhan, orang yang sering
membaca firman Tuhan itu moralitasnya lebih baik dari orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa sampai di sini sharing firman yang saya sampaikan, namun saya ingin menambahkan untuk kesaksian. Karena masih banyak waktu yang bisa saya sampaikan melalui kesaksian. Puji syukur, puji Tuhan, kira-kira 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan 6, seperti saat ini 2 tahun yang lalu, saya pernah pulang ibadah, janjian sama teman saya, karena teman saya tidak datang, saya tunggu cukup waktu tidak datang, sehingga saya ada perasaan agak dongkol. Agak dongkol itu di situ saya membuka celah, di mana di tempat saya janjian itu saya pulang, di perempatan saya naik sepeda motor pelan, tidak kelihatan kendaraan dari arah kanan, tapi kendaraan yang dari arah kanan itu yang telah menabrak saya. Nah, karena saya pelan, tidak ada luka di lutut saya. Tapi dengan keberadaan saya jatuh itu, saya tidak bisa berdiri. Akhirnya, saya dipapah oleh beberapa orang untuk saya didudukkan di gardu. Nah, selang kira-kira setengah jam, saya masih bisa pulang bawa kendaraan. Namun, di rumah saya tidak bisa berdiri. Di situ saya akhirnya karena sakitnya yang luar biasa, tidak ada luka tapi sakit luar biasa, sorenya saya minta diantar ke rumah sakit di ruang ICU, di mana di sana diperiksa, di ronsen, di foto, di sana kelihatan kalau ada retak di tulang lutut saya. Lantas saran daripada petunjuk daripada dokter yang memeriksa bahwa saya harus dioperasi. Nah, di situ saya perasaan tidak bisa menerima kalau hanya seperti itu terus disarankan untuk operasi. Nah, akhirnya saya pulang. Besoknya saya kontrol lagi ke rumah sakit yang lain. Saya mencari pembanding, serta saya minta petunjuk nasihat dari saudara-saudara saya yang waktu itu saya masih di Lombok, NTB. Saudara-saudara keluarga besar saya ada di Jawa. Semua nasihatnya bahwa dengan tulang yang retak itu saya harus dioperasi. Nah, petunjuk daripada dokter yang saya datangi di rumah sakit yang berbeda, nasihatnya sama agar saya dioperasi karena ada urat yang terputus. Nah, lantas saya tanya, karena tidak ada alternatif lain, karena harus operasi. Akhirnya saya minta rekomendasi dokter siapa yang nantinya akan mengoperasi, yang lebih cakap untuk mengoperasi. Akhirnya saya mendapatkan rekomendasi ditunjuk ke salah satu dokter. Nah, di situ saya periksa lagi sudah selang beberapa hari, karena saya ikut BPJS kelas 1, tidak bisa untuk memilih dokter dan tidak bisa langsung untuk
opname itu harus yang menentukan pihak rumah sakit. Nah, saya bisa memilih dokter, akhirnya saya menaikkan kelas dari kelas 1 ke VIP. Nah, di situ saya langsung bisa diterima dan opname, dan saya diperiksa sama dokter itu hari Kamis. Hari Kamis diperiksa, saya ditanya, Pak, Bapak terakhir Bapak ada ada riwayat sakit, ada saya gejala jantung. Terus ditanya lagi, eh, terakhir minum pengencer darah hari apa? Kemarin hari Rabu malam. Nah, kalau terakhir minum obat pengencer darah Rabu malam, itu minimal bisa dilakukan operasi itu setelah 7 hari. Nah, kalau 7 hari itu dilakukan operasi, berarti hari minggu depannya hari Rabu. Nah, setelah dokter bertanya seperti itu, lantas Ibu Lingling hubungin saya, Pak Sabto, Pak Sabto sudah operasi. Belum, saya belum operasi. Pak Sabto dengar doa kemarin malam bahwa Tuhan Yesus datang menjamah lutut Pak Sabto. Pak Sabto sembuh, tidak perlu operasi. Nah, dari situ saya merenung lagi karena saya sudah menaikkan status BPJS saya sudah dapat kamar dan saya sudah dapat dokter yang akan mengoperasi. Nah, ini petunjuk doa dari Bu Lingding bahwa saya sembuh tanpa operasi. Nah, akhirnya saya merenung, akhirnya saya adalah suatu alasan saya sampaikan ke teman yang jaga saya supaya menghadap manajemen rumah sakit bahwa Pak Sabto belum ada yang jaga dan secara mental belum siap. Mohon diizinkan pulang dulu, nanti kalau yang jaga sudah datang dari Jawa, maka akan ke sini lagi. Lah dari situ, karena sudah ada nubuatan kalau sembuh tanpa operasi dan saya imani, maka saya pulang dan tidak kembali lagi ke rumah sakit. Memang setelah saya pulang, kira-kira 10 hari, 2 minggu, saya masih terasa lutut itu sakit sekali. Tapi seiring waktu, saya uh, pulih dan sembuh. Dan sampai sekarang pun tidak ada keluhan apa-apa. Saya sembuh total sekarang. Kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, bahwa akhir bulan 8, 2001 tahun yang lalu, saya ada kumpul keluarga besar di Jawa. Nah, di situ keluarga besar itu masing-masing bawa makanan. Mungkin saya kelebihan, saya makan karena di situ ada menu yang tumben saya ada sehingga saya agak lebih makannya. Nah, setelah makan, adik saya itu melihat gestur saya, sepertinya kok saya kurang sehat. Nah, akhirnya saya ditawari, ikut saja ke Kediri, besok sekalian periksa di Rumah Sakit Baptis Kediri. Nah, karena saya ada riwayat jantung, akhirnya saya diperiksa, yaitu treadmill. Treadmill itu jalan yang biasa, agak cepat dan cepat. Pemeriksaan yang kedua yaitu EKG atau USG di antara itu. Nah, setelah pemeriksaan dua-duanya itu, bersama dokter yang memeriksa, saya dipastikan saya sakit jantung koroner. Lantas dari rumah sakit di mana tempat saya periksa itu bersurat kepada dokter yang memeriksa tiap bulan itu di Kota Mataram. Bersurat di sana supaya dilakukan tindak lanjut
pemeriksaan karena sudah dinyatakan jantung koroner. Nah, di mana saya periksa tiap bulan itu di rumah sakit di Lombok. Nah, setelah melihat dan menganalisa daripada surat rujukan tadi, akhirnya saya ditentukan waktu untuk tindak lanjut, yaitu dilakukan suatu pemeriksaan kateter. Kateter itu selang kecil yang dimasukkan ke pembuluh darah melalui pergelangan tangan dan melalui paha. Namun yang berhasil pemeriksaannya itu melalui pembuluh darah melalui pergelangan tangan. Nah, di sini saya dinyatakan bahwa saya ada sumbatan di jantung saya itu di sebelah, pokoknya dua-duanya itu bermasalah, yang mana sumbatan itu sudah 90% sumbatan. Nah, setelah ditahu bahwa sumbatan itu sudah 90%, maka saya dirujuklah ke Jawa atau di Jakarta. Nah, saya memilih dirujuk di rumah sakit di Jakarta. Di rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit Harapan Kita, saya di sana dihadapkan ke Profesor Dr. Surya Dharma. Nah, di sana setelah memeriksa semua hasil rekam, hasil pemeriksaan, baik itu treadmill, USG, kateter, yang menunjukkan bahwa keseriusan sumbatan seperti itu, maka saya dianjurkan, dihimbau agar segera melakukan operasi bypass. Agar segera. Segera itu hitungannya bukan bulan ya, bukan tahun, bukan bulan, bukan tahun. Tapi hitungannya hari atau minggu, saya harus bisa memberikan keputusan untuk dilakukan operasi bypass di dada. Nah, dengan petunjuk dari profesor seperti itu, saya tetap bergumul mencari pembanding. Akhirnya saya minta waktu untuk saya mempertimbangkan karena keputusan dikembalikan kepada pasien. Saya minta pembanding berikutnya ke Malang, menghadap ke Profesor Janggan, yaitu rektor daripada Rumah Sakit Brawijaya. Melihat daripada hasil pemeriksaan semua, melihat dari hasil rekam dan sumbatan, sarannya tidak ada lain, yaitu harus cepat segera melakukan operasi bypass. Atau alternatif yang kedua, dilakukan pengeboran atau disedot. Itu yang ada di Rumah Sakit RSAL Surabaya, yaitu melalui Dokter Rukma. Saya ke sana, diperiksa juga, karena sudah dianggap akut, karena sudah dianggap sudah mengkristal darah sumbatan itu, maka tidak ada jalan lain supaya dilakukan segera dilakukan operasi bypass. Namun di sela-sela doa Grace Ministry, tetap saya mengimani apa yang disampaikan oleh Bu Lingling, bahwa Tuhan yang beracara menyembuhkan sakit jantung saya, bahkan Tuhan dengan tindakan Tuhan, darah menetes sampai ke kaki. Itu nubuatan yang disampaikan oleh Ibu Ong Lingling. Kalau dihitung dari gejala sakit yang mulai saya ditangani, diperiksa dokter, hingga sekarang, itu sudah saya hitung-hitung sudah mau 9 bulan. Dan saya merasakan sekarang keadaan saya lebih baik.
daripada beberapa bulan yang lalu. Nah, ini kita harus belajar seperti yang saya sharingkan tadi. Bila kita hidup dan kuasa Roh Kudus melingkupi kita, melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus memiliki power, yang mana power itu sudah Tuhan sediakan bagi kita semua, tanpa terkecuali. Bagi kita yang sungguh-sungguh, kita fokus, percaya, bersandar, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka lawatan Tuhan, maka keajaiban Tuhan tentu akan kita lewati juga di dalam kehidupan kita. Demikian kesaksian dan sharing firman yang saya jadikan, saya gabung sekalian jadi satu. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapa di surga. Mari kita akhiri dengan doa. Terpujilah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ditabur tidak dengan percuma, namun firman-Mu akan tertanam tumbuh di setiap hati, setiap kami anak-anak-Mu yang malam hari ini bersama-sama mengikuti Zoom Grace Ministry. Terus beracaralah ya Bapa, terus beracaralah setiap kami sehingga kami terus bertumbuh di dalam iman kami. Kami terus Engkau persiapkan menjadi alat kemuliaan nama-Mu dan kepanjangan tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan, kami persilahkan kembalikan kepada Bos. Ya, terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa disertai dengan kesaksian nama Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati Pak Sabto Wibowo dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkenan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih Bu Liling, Tuhan memberkati. Sama-sama, terima kasih. Bapak Ibu, Anda perhatikan, Bapak Sabto Wibowo ini selalu setia ada di dalam Zoom. Ya, jarang absen, hampir tidak pernah absen. Dan Tuhan selalu memperhitungkan. Tuhan melihat kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini. Tuhan selalu memperhitungkan. Dan Tuhan juga melihat hati kalian masing-masing. Seperti dengan Pak Sabto. Saya tidak kenal beliau. Walaupun beliau ada di Zoom. Ya, malah pertama saya mengenal beliau di Zoom itu saya lihat, ini Bapak, maaf ya, Bapak ini antik. Kenapa? Nggak pernah senyum. Ya, saya kalau lihat itu selalu tegas gitu ya. Nggak pernah senyum, sudah nggak pernah guyon-guyon. Nah, tetapi ketika beliau terus melekat sama Tuhan, beliau selalu mendengar akan pesan Tuhan. Dan beliau yakin dan percaya. Maka ketika beliau melakukan dengan iman disertai dengan perbuatan, dengan iman disertai dengan tindakan, akhirnya beliau benar-benar mendapat kesembuhan dari Tuhan yang luar biasa tanpa harus operasi. Tanpa harus mengeluarkan biaya 1 rupiah pun. Tetapi Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini bagi Anda semua yang sudah mendengar kesaksian Pak Sabto, kalau Pak Sabto bisa disembuhkan Tuhan, bisa disertai Tuhan, diluputkan dari semuanya, Anda juga bisa.
Oleh sebab itu mari, kalau datang sama Tuhan, datang dengan segenap hati. Saya melihat masih banyak yang datang sama Tuhan, ketika mendengar pesan Tuhan setelah itu pergi. Kayak Tuhan ini cuma tukang ngomong ya, tukang ngeramal gitu. Kita harus belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Karena bukan saya yang ngomong. Kalau saya ngomong, Anda bosan. Kenapa? Saya tidak punya kata-kata banyak untuk gonta-ganti ya, mencari kata-kata yang bagus, kata-kata mutiara untuk memberikan pesan-pesan Tuhan buat saudara. Enggak. Tetapi saya hanya berserah, saya serahkan Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tanganmu, engkau ambil alih. Dan ketika Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berbicara buat saudara, bukan saya. Kalau saya nggak tahu hatimu, saya nggak tahu masalahmu. Tapi kalau Roh Kudus itu maha tahu, dia yang mengetahui apa yang dalam hati, pikiranmu, masalahmu, semuanya sampai ke sekecil-kecilnya, Roh Kudus tahu. Tidakkah Anda melihat selama ini? Kok iya ya, Tuhan kok tahu ya? Kok iya ya, Tuhan kok ngerti ya? Anda tidak pernah bayangkan, kok bisa tahu ya? Kok bisa mengerti ya? Dan selama ini Tuhan tidak pernah minta apa-apa buat saudara, ya kan? Tidak pernah minta apa-apa dari saudara. Tetapi Tuhan mau kita belajar memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan. Jangan cuma masuk keluar, masuk keluar. Kayak kita tuh apa ya? Kayak Roh Kudus tuh gak ada harganya. Cuman tukang menyampaikan, setelah itu sudah. Kita nggak pernah mendengarkan sabda firman-Nya. Kita nggak pernah bersyukur. Dianggap kayak orang jalan lalu-lalu begitu. Jangan, saudara. Tapi kalau Anda benar-benar memperhatikan, menghargai dan menghormati Tuhan luar biasa, ya. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus selalu menyertai, melindungi, mengcover, dan selalu memberikan jawaban yang terbaik buat kehidupan Anda semuanya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak atau kita mengalami sakit tidak berdaya. Tidak. Tetapi Tuhan selalu menyertai, melindungi, mengcover. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, jalan keluar yang terbaik, kemudahan terjadi, keleluasan terjadi, Tuhan menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Coba saudara hitung, kalau Pak Sabto dioperasi lutut berapa? Kalau dioperasi jantung ratusan juta. Tetapi Tuhan sayang, Tuhan cinta, tidak perlu dioperasi, ya, tidak perlu diadal-adal kata orang Jawa, tetapi Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, jadi biarlah melalui kesaksian ini kita boleh semakin melekat kepada Tuhan, kita semakin belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Kalau Anda boleh ada di Zoom ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau enggak mungkin bertahan. Ya, tapi kalau Anda masih bertahan sampai hari ini, berarti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Percayalah, walaupun mungkin sampai hari ini doaku belum ada jawaban. Semakin doamu belum ada jawaban, nanti begitu ada jawaban, langsung brol, langsung gol, langsung luar biasa. Dan ada anak Tuhan di tempat ini yang dia jadi sales properti ya. Dia merasa, aduh kok enggak gol ya. Tapi saya cuma bilang, setiap kali WA saya cuma memuji menyembah. Dimanapun Anda nyetir mobil, Anda di jalan, dimanapun memuji menyembah. Dan ketika beliau melakukan itu, sekali gol, bukan cuma ratusan juta, tetapi MM-an puluhan M yang dia golkan. Luar biasa. Saudara, melekatlah sama Tuhan. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Anda yang benar, Tuhan akan membuat yang luar biasa terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan. Ya, mari. Saya undang Ibu Gembala Feben ini masih ada di tempat. Kita belajar, jangan kalau kita butuh, baru kita datang sama Tuhan. Kita sakit, baru kita datang sama Tuhan. Jangan. Ya. Tetapi kita senantiasa datang sama Tuhan, layani dia dengan segenap hati, hargai, hormati dia dengan segenap hati, percayalah keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Ibu Gembala Feben ini lagi di jalan ya?
Ya kemungkinan di jalan ya, nggak kelihatan mukanya. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan pesan-pesan Tuhan, ada? Melalui penglihatan nubuatan, ada? Oke, Cik Ling, Oh, ini silakan Ibu Gembala bisa Firman sudah ini. saya buka. Ya, silakan Ibu Oke. Gembala. Oke, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena rahmat-Nya, kuasanya, kebaikan Tuhan dapat melawat kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapak kami dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan, kami menerima doa-doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Juga kami mendapatkan arahan, nasihat, didikan dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Sabto Wibowo. Tuhan, hamba bersyukur memang betul kami mengaminkan firman-Mu. Setiap pribadi anak-anak Tuhan harus berusaha, berjuang untuk mendapatkan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Karena setiap anak Tuhan yang punya Roh Kudus, dia akan memiliki hati Bapa, hati yang taat, hati yang takut, hati yang setia, hati yang dengar-dengaran. Sehingga dalam ibadah, baik dalam melayani, tidak sembarangan. Tetapi kami bisa memberikan yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, kalau Bapak Sabto Wibowo mengalami mujizat, itu karena Roh Kudus. Oh Tuhan, juga kami percaya anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom mendengarkan kesaksian hamba-Mu. Maka kami akan juga menjadikan pelajaran bagi kami. Untuk kami renungkan. Kami rindu Tuhan supaya hidup kami juga mengalami seperti apa yang dialami oleh hamba-Mu Bapak Sabto. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah memihak satu dengan yang lain. Tetapi kasih-Mu adalah kepada semua umat Tuhan, milik-Mu, anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami juga semakin peka mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya mencari doa nubuatan ataupun mujizat, tapi kami mau cari pribadi-Mu lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Bapak Sabto sudah berhenti berkata-kata. Tetapi setiap kami yang punya Roh Kudus, biarlah Roh Kudus itu berbicara senantiasa, tidak pernah berhenti. Untuk membimbing, mengarahkan kami ke menjadi orang Kristen yang bijaksana. Menjadi orang-orang percaya mengandalkan Tuhan dan lewat kebenaran firman dan Roh Kudus-Nya yang dapat membangun iman kami. Tuhan, kami tidak lagi menjadi kanak-kanak, tetapi kami menjadi Kristen yang dewasa. Sehingga kami memprioritaskan mana yang lebih baik, mana yang lebih penting. Oh Tuhan, biarlah kami berjuang Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati keluarga Bapak Sabto Wibowo. Berkati, oh Tuhan, Ibu bersama para putra-putrinya, keluarganya, menantunya, cucu-cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati apapun menjadi pergumulannya, pekerjaannya. Tuhan senantiasa limpahkan dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk bisa berbagi dan memberkati kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Cik Ling Ling menunjuk Bapak Sabto tidak pernah salah karena itu adalah pimpinan Roh Kudus. Sehingga pelayanannya boleh mengalir berkat itu dalam kehidupan kami. Oh, berkat jasmani maupun rohani. Membuat kami semakin bisa merasa bangga. Kami bahagia menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan tubuh jiwa roh kami untuk menjadi milik Tuhan. Oh Tuhan mau memberikan kami, yo haleluya, hidup yang prioritas untuk Tuhan dalam segala hal. Kami nomorkan satu Tuhan di dalam hidup kami. Itulah pembelajaran kami hari berganti hari. Engkau yang
memberikan kemampuan, kesanggupan, dan kemauan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kesehatan hamba-Mu, Bapak Sabto. Oh Tuhan berkati, oh Tuhan apapun pelayanannya, oh Tuhan Kau berkati. Terima kasih berkati hamba-Mu Cik Lingling, juga pulihkan kuasa-Mu menyembuhkan. Oh Tuhan menjamah, meraba dari ujung kepala sampai telapak kaki. Apabila masih ada tulang-tulang yang dirasakan sakit, oh ada gangguan-gangguan kondisi kesehatannya fisiknya. Kami percaya Engkau pencipta yang sempurna, yang maha kuasa. Engkau sanggup memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu. Haleluya, segala sakit, penyakit, kuasa setan, iblis, roh-roh jahat yang menjadi penghambat, yang mengganggu. Oh Tuhan, haleluya. Yang hendak menjatuhkan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kemenangan demi kemenangan boleh didapatkan oleh hamba-Mu yang setia melayani Engkau sampai hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan ekstra kekuatan, kesehatan dengan otoritas sorga turun ke atas hamba-Mu. Berkati anak cucu mantunya, berkati keluarganya, berkati pergumulan hamba-Mu yang membutuhkan banyak dana, baik untuk membuka panti asuhan maupun menara doa yang harus perpanjangan kontrak. Juga kami doakan untuk Zoom Grace Ministry juga butuh dana. Tuhan sentuh kami anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Hatinya diberkati oleh Tuhan sehingga dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati co-host yang boleh tetap setia sampai hari ini. Hamba-Mu, oh Tuhan David, Sylvia, Tuhan haleluya, hamba-Mu Julius, Tasia, Tuhan tolong keluarga mereka, apapun pergumulannya, masa depannya, Tuhan kami doakan juga anak-anak dari hamba-Mu Julius, Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat, takut pada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak kesayangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pekerjaan masing-masing, profesinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kesehatannya, oh ekonominya, apapun pergumulannya, teristimewa pelayanannya. Tuhan Yesus limpahkan kebaikan-Mu. Tuhan berkati jemaat Zoom yang hadir malam hari ini. Tuhan ampuni kalau kami semuanya terdapat kesalahan dan kekurangan, baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah kami mau terus lebih baik lagi Tuhan. Engkau mau tolong kami ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh, yang susah terhibur, yang kekurangan diberkati, yang dalam permasalahan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tuhan Engkau mau tolong supaya mereka boleh menikmati damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, pergumulan hamba-Mu apapun, kami percaya Tuhan selalu ada buat kami setiap mengandalkan Tuhan, memanggil nama-Mu, Engkau selalu hadir dan Kau ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan izinkan kami menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga, dalam persekutuan kuasa Roh Kudusnya, berkat kasih sayangnya, yaitu berkat ilahi surgawi dilimpahkan atas kami semuanya, yaitu damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, kesehatan, pemulihan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ciling. Maaf saya di jalan ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Vivian ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Amin. Sama-sama Ciling ya. Semangat. Tuhan segera pulihkan. Dapat kekuatan yang baru. Puji Tuhan, Immanuel. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat pesan Tuhan, ada? Kalau ada bisa disampaikan.
prinsip saya gitu. Dan kita nggak tahu itu dari kapan, dari kapan. Dan itu nggak tahu kalau Ya lemai, iya. Ya, Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan juga Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan memberkati engkau, tidak akan membiarkan engkau, dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah kecut dan janganlah patah hati. Jadi terima kasih Pak Sabto, firman Tuhan ya. Kita harus setiap hari itu minta kepenuhan Roh Kudus ya, supaya Roh Kuduslah yang berjalan di depan kita berjalan di belakang Roh Kudus ya. Jadi Tuhan itu gembala kita itu domba-dombanya. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, pasti kita itu tidak salah jalan ya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak bisa satu orang pun yang dapat membuka pintu berkat itu. Jadi kita tuh harus selalu bergaul intim dengan Tuhan setiap harinya. Karena di dalam hadirat Tuhan ya, pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan itu, pasti Tuhan berikan kita kekuatan yang baru, roh yang baru, urapan yang baru, ketenangan, sukacita, damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita semuanya. Karena di luar Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita itu Tuhan berjalan bersama kita tuh pasti tenang ya, menghadapi segala proses kehidupan. Pasti kita itu ada ketenangan ya, walaupun kita itu di titik terendah, walaupun kita itu di dapur perapian, walaupun kita di gua singa, Tuhan itu selalu beserta kita itu. Yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Dan saya mau kesaksian, saya mengucap syukur ya pada Tuhan. Karena hari Minggu kemarin itu jujur tulang pundak saya tuh sakit nyeri ya. Jadi nggak bisa digoyang-goyang itu. Tapi puji Tuhan dari Selasa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Total itu saya mengucap syukur pada Tuhan. Dan juga yang kedua, saya mengucap syukur ya Tuhan selalu menjagai dan melindungi saya ya. Jadi dalam apapun itu, saya mengandalkan sepenuhnya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pada hari Rabu kemarin ya, saya ini berdiri, habis gitu saya berjalan ya, mau jalan itu tiba-tiba saya jatuh ke kanan. Puji Tuhan jatuh ke kanan itu, saya jatuh di tempat tidur, puji Tuhan. Sehingga nggak ada apa-apa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saya mengucap syukur kalau hari ini Tuhan ingatkan saya ya bagaimana saya permulaan di Grace Ministry ini. Terima kasih Tuhan Yesus dan juga Aining yang selalu mengajarkan saya ya untuk
selalu mengandalkan Tuhan, dan juga saya tidak terima nubuatan saja, tetapi saya mulai koreksi diri saya, hati saya yang perlu Tuhan sembuhkan, yaitu kusta di hati saya yang dulunya iri hati, sakit hati, tinggi hati, itulah saya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan secara total. Baru saya mengalaminya kesembuhan ilahi. Tuhan itu dari tahun ke tahun, oh dahsyat Tuhan, saya menyaksikan sendiri. Saya adalah si Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi saya ya. Saya yang dulunya jujur, yang cedel ya, seperti orang seperti itulah saya. Jadi kalau saya berbicara kayak orang Jawanya tuh ngedemeng ya, tidak ada yang mengerti intonasi nada-nada saya. Tetapi puji Tuhan, dari hari ke hari Tuhan itu membuat saya sempurna ya. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini saya menyaksikan Tuhanku itu memang luar biasa dahsyat ya. Dan juga saya mengerti tinggal selangkah lagi pasti saya sembuh total. Itu saya mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan itu mau menyembuhkan dulu sakit rohani, baru kesembuhan jasmani kita pasti disembuhkan Tuhan itu. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna ya. Saya boleh hari ini boleh melayani Tuhan itu karena kasih kemurahan Tuhan. Memang kalau manusia melihat itu, saya tidak bekerja, tetapi saya bekerja bagi Tuhan. Saya melayani jiwa-jiwa itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena saya melihat, oh Tuhan, begitu banyak yang Tuhan lakukan. Ada orang yang minta didoakan, terima kasih Tuhan. Doa-doa yang kita hanyalah sebagai hamba ya, kesetnya Tuhan. Jadi kita mengalir aja, kalau disuruh begini, ya harus kita lakukan. Kita harus selalu minta ketaatan dan kesetiaan ya Tuhan, supaya menjamin kita itu menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kita itu. Saya mengucap syukur ya, kalau boleh sudah 4 tahun lewat ya, boleh di Grace Ministry itu karena kasih kemurahan Tuhan aja. Terima kasih Tuhan, karena saya menyaksikan di Grace Ministry ini bagaimana Tuhan ya membuat saya itu dulunya bayi rohani menjadi anak-anak, dan juga bertumbuh menjadi dewasa muda, sekarang dewasa. Saya mengucap syukur karena saya mengerti sekarang kalau saya boleh hidup sampai hari ini tuh karena kasih kemurahan Tuhan. Setiap hari itu hidup mujizat Tuhan, karena saya menyaksikan setiap hari kalau saya boleh hidup itu karena mujizat Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Lindiawati Sutikno atas kesaksiannya yang luar biasa. Maju terus pantang mundur ya, semangat. Semakin melekat kepada Tuhan, semakin dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, bisa melayani semakin hari semakin luar biasa juga. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui Ibu Lindiawati Sutikno. Semangat, maju terus. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu, kita juga tahu Ibu Lindiawati Sutikno ini 4 tahun ada di Zoom ini. Dari awal masuk selalu nangis, ya, enggak pernah tertawa, nangis terus. Berapa lama nangis terus, saudara? Saya bingung, ini kenapa kok nangis terus ya?
Terus kalau ngomong ya itu tadi seperti yang dikatakan cedal atau mendengung. Nggak ngerti saya apa yang diomongin, cuma iya gitu aja ya. Tetapi karena beliau tekun dan setia mencari wajah Tuhan dan mau berubah, mulai melakukan sesuai dengan petunjuk Roh Kudus, dan akhirnya mulai bisa ngomong, mulai bisa baca Alkitab, luar biasa, sudah bisa jalan, tinggal selangkah lagi normal ya, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari jangan ketinggalan. Kalau Ibu Lindiawati Sutengah bisa, Bapak Sabto Wibowo bisa, Anda semua juga bisa ya. Tuhan menyertai dan memberkati semuanya. Kembali semangat. Mungkin ada lagi pesan-pesan Tuhan yang bisa disampaikan, ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya.